Halo Arianers dan teman-teman semua, balik lagi ke The New Answer Podcast by Arya Noble. Oke, dan tentunya di sini aku tidak sendirian. Aku sudah ditemani oleh seseorang di balik brand RH Skincare. Siapakah dia? Di sini ada Ulfira. Halo. Halo, Ulfira. Thank you loh udah mau nyempetin sama-sama main-main nih ke podcast kita. Malah aku yang seneng banget karena bisa masuk YouTube-nya Arya Noble. Asik. Ya, eksis ya. Eksis. Lagi sibuk apa nih? Gimana kabarnya Ulfira? Oke, kalau kabar mah baik ya, selalu happy, baik. Ceria. Nah, kesibukannya aku lagi sibuk kerja aja sih, karena kan sekarang handle RH Skincare yang brandnya banyak banget ya, ada beragam. 10 gitu ya. Iya. Jadi ya tetap kerja sesuai dengan plan aja sih. Oke, tapi karena udah bahas brand aja kita, kamu belum kenalin diri dulu dong. Halo Arianers, perkenalkan nama aku Ulfira Salsabila, bisa dipanggil Vira. Aku di divisi digital marketing, khususnya di tim digital community dan juga partnership di RH Skincare. Keren banget. Banyak ya tapi ya. Banyak banget. Cuma tetap happy karena kita jadi bisa lebih mengenal brand-brandnya RH sih gitu. Jadi benar-benar berbagai bidang lah itu tuh ya ibaratnya ya. Bener. Kamu udah ngerti banget sampai ke akar-akarnya gitu ya. Waduh, iya sih. Oke, sebelum kita ngobrol jauh biar bonding nih, gimana kalau kita main game dulu? Boleh. Oke, di sini aku Game apa mau tuh? ngajak kamu main game setuju atau tidak setuju. Oke, setuju, Jadi tidak di sini setuju, sudah tidak ada- setuju. Iya, setuju, tidak setuju. Jadi di sini udah ada centang artinya setuju dan tidak centang alias silang. Oke. Artinya tidak setuju. Oke. Gitu ya. Oke, jadi nanti aku kasih satu statement gitu, nanti kamu jawab setuju atau tidak setuju. Oke, yang pertama statementnya. Kamu setuju atau tidak dikasih feedback setelah pekerjaan selesai lebih baik daripada saat sedang berlangsung? Tidak setuju. Tidak setuju, berarti ini. Ya, Oke. benar. Kenapa tuh? Karena menurut aku kalau misalnya kerjaan kita lagi ngerjain kerjaan ya, terus dikasih feedback, itu tuh menurut aku akan lebih jadi nggak fokus Iya, gitu. iya, Mungkin iya. bisa menghancuri fokus aku sih. Iya. Ini aku Atau ya jadi bikin gitu. overthinking mungkin. Jadi Iya, kayak, benar. Jadi kayak "Ih, ini tapi udah udah setengah ini." jalan nih, tapi Iya. kok udah ada yang salah Iya, gitu iya, ya. Tapi iya. sebenarnya banyak juga teman-teman yang lebih sukanya mungkin dikasih feedback paralel Iya, ya, sambil, iya. Jadi dia bisa lebih Langsung sekalian. sekaligus tuh Jadi bisa mungkin di-review, revisinya, revisi gitu. iya. Tapi kalau aku lebih sukanya setelah sih. Setelah aja, jadi udah aku Flow-nya kerjain dulu gitu ya. Bener. Nanti kalau ada feedback baru kasih Bener. gitu. Ini aku setuju sama kamu sih. Aku Iya. juga Kamu lebih juga? prefer, iya. Oke. Kayak di akhir aja gitu. Sama ya. Iya, Kayak soalnya Gen Z lebih suka kayak gitu deh. Iya, overthinking duluan soalnya kalau di tengah kayak oh no gitu. Bisa tahan dulu nggak? Ini kerjaan dulu nih gitu. Oke, yang kedua, budaya feedback yang terbuka bisa bikin kepercayaan antar anggota tim. Setuju atau enggak? Setuju. Aku setuju. Karena menurut aku kalau misalnya kita kasih feedback secara terbuka, itu malah jadinya dari mungkin feedbacknya antar two ways communication ya, antar kedua belah pihak. Tapi kan teman-teman yang lain yang mungkin satu divisi gitu ya, atau sepeers, mungkin menurutku gak apa-apa sih denger sehingga dia tahu nih, oh kurangannya di sini nih. Iya. Oh kayaknya nextnya juga gue bantunya dia Jadi di bagian sama-sama ini. belajar. Gitu benar. Jadi sama-sama learning, grow bareng-bareng gitu sih menurut aku. Oke, terus yang pertanyaan ketiga, feedback dari leader lebih susah diterima dibandingkan dari peers. Ini agak-agak berat sih. Aduh. Kayak kalau jawab iya gimana, enggak gimana gitu Aku kan. tidak setuju sih. Oh, tidak setuju. Jadi Gitu. tidak lebih berat lah ya. Tidak lebih berat. Oke, kenapa tuh? Karena honestly di tim aku dapat leader yang baik banget. Terus juga walaupun kita juga kita punya apa ya, kayak umurnya juga terbilang apa? nggak deket-deket Oh, banget, iya, tapi iya, iya, leaderku iya. tuh bisa Menyesuaikan. apa ya, bisa menyesuaikan gitu. Jadi bisa menyesuaikan. Terus dari feedbacknya juga bisa disampaikan dengan Enak lah ya enak gitu. lah. Iya, Jadi iya, nyampe iya, di kita iya, yang iya. Gen Z ya, gimana ya, Gen Z yang suka overthinking, terus suka Overthinking. mikirnya kayak emang gue kurang ya apa gimana gitu. Jadi Aduh, curhat banget ya. iya, nah leaderku tuh bisa ngerangkul banget. Jadi sehingga feedback apapun yang arahan, feedback atau apapun yang dia kasih yang ke disampein lah. aku sampein itu dengan
aku terimanya tuh dengan enak gitu. Jadi nggak takut, terus karena cara penyampaiannya juga santai. Bener, jadi kita juga gitu. santai. Bener banget. Oke, itu dia gamesnya. Terima kasih thank Vira you. sudah main-main. Gamesnya seru banget. Thank you. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir bahas soal feedback ini ya berkaitan lah ya sama pekerjaan kita sehari-hari lah ya banget. pastinya. Benar. Dan aku setuju sih, maksudnya banyak hal yang kamu setuju, tapi mungkin kamu juga ada bilang mungkin orang lain kurang setuju gitu. Benar. Jadi kayak ada yang setuju, ada yang enggak, dan setiap orang kayaknya beda-beda gitu ya, Benar. gaya terima atau memberikan feedbacknya gitu. Nah, setuju. salah satu hal yang sering muncul tuh tentang gimana cara kita bisa ngasih input yang ngebangun, dan kita juga gimana bisa nerimanya dengan open mind lah ibaratnya. Yes, benar, Iya kan? wise gitu ya. Iya. Nah, dan kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering dianggap sederhana, tapi ternyata punya pengaruh yang besar banget buat pengembangan pribadi dan tim. Gitu. Jadi di sini kita akan bahas soal feedback. Seru ya pembahasannya ya. Jadi sebenarnya feedback itu penting gak sih? Dan menurutku feedback itu tricky ya. Jadi kadang kita suka bingung nyampeinnya kayak gimana, dan bingung juga yang tadi aku bilang menanggapinya tuh seperti apa. Bener. Gitu. Nah, kalau misalkan menurut kamu sendiri, gimana sih budaya feedback di tim kamu saat ini? Kalau misalnya ngomongin tim aku sih, so far budaya feedback itu diperlukan banget sih, dan itu menjadi hal yang ibaratnya udah nggak tabu lagi sih, karena kita everyday malah pasti akan ada feedback gitu. Apalagi karena aku bekerja di digital marketing ya. Betul. Itu banyak banget hal-hal yang mungkin dadakan atau hal-hal yang mungkin dirubah atau dari leader atau teman sepeers yang mungkin merasa kayak ini kurang deh, feedbacknya langsung to the point gitu. Sering banget everyday pasti akan terjadi. Dan di tim aku juga kita sangat terbuka dengan feedback sih gitu. Karena kalau nggak ada feedback ya yang dikerjain ntar nggak sesuai, resultnya juga nggak oke gitu. Jadi so far feedbacknya dari antar tim aku emang udah side by side lah ya, ibaratnya kerjanya tuh sehari-hari side by side banget nih sama feedback. Jadi lancar sih. Jadi semuanya udah terbiasa lah ya. Maksudnya feedback tuh udah bukan kayak feedback, dia cuman kayak omongan doang. Kayaknya oke, hari ini kayaknya gue nggak tahu nih kurangnya apa, ntar palingan teman sepeers gue atau atasan menurut gue kayak bagusnya nih kayak gini deh. Iya benar. Jadi itu jadi kebiasaan aja. Iya. Oke. Tapi menurut kamu sendiri feedback tuh penting kan? Penting banget dong. Penting ya. Dan tadi juga kita sebenarnya udah nyebutin juga ya, kayak maksudnya pentingnya memang karena untuk ngebangun, dan ya namanya kamu ya bisa dibilang kamu di industri kreatif lah ya, maksudnya kan di brand, di marketing gitu. Jadi emang harus terus ngikutin nih perkembangan zaman gitu loh ibaratnya. Apalagi kan digital itu perkembangannya cepet banget kan. Apalagi di 2025 ini guys kan. Jadi cepet banget, banyak hal-hal baru, apalagi ada tren-tren. Apalagi kalau misalnya di marketing kita harus ikutin trending, terus riding the wave, itu kita harus selalu update. Dan itu harus satset. Bener, satset banget. Dan yang paling penting nih, contohnya nih, aku kayaknya kurang update. Nah teman aku nih, misalnya aku kayak merasa ini nih udah oke, ternyata dari teman aku feedbacknya ngasih, ini tuh nggak tren lagi loh, ini tuh nggak oke lagi gitu. Iya, tricky sih memang. Itulah kenapa ibaratnya kita kayak harus terbuka lah ya. Ibaratnya selain kita harus jujur soal feedback, kita juga harus terbuka lah ibaratnya kayak gitu. Dan tentunya menurut aku itu ya sama ya, maksudnya kayak tricky lah ibaratnya kayak gitu. Jadi apalagi mungkin buat orang yang tipikalnya nggak enakan tuh susah tuh menyampaikan, mau ngomong kayak gak apa nggak ya? Gak apa, ntar dia marah nggak ya? Iya gitu. Itu sering banget terjadi OMG. Iya. Atau nggak kayak misalnya contohnya kita mau ngomong tapi kayaknya dia sensitif deh. Iya. Gitu. Jadi kayak mikir dua kali sebenarnya. Iya benar. Tapi sebenarnya ya di Arianoba sendiri kan kita emang ditanamin buat jujur gitu ya. Dan tadi kamu juga udah mention lah ibaratnya environmentnya tuh di sini terbuka lah ya ibaratnya. Jadi kayak udah jadi kebiasaan. Iya udah jadi kebiasaan gitu. Emang mendukung dan emang diminta buat kayak ngasih feedback. Terus juga habis itu terima feedback juga. Gitu, sesuai lah sama culture kita, work with integrity. Aduh, yes, benar. Dan itu memang beneran terjadi di sekitar kita di setiap hari. Di tim aku juga sangat terjadi sih itu. Karena kan juga diajarin sama Renobel kan, supaya feedback itu selalu berlangsung gitu, supaya kita bisa terus improvement. Jadi biar terus ibaratnya move on to the next step. Yes, memberikan perubahan yang baik. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalkan dari kamu sendiri nih, so far ngerasa nyaman nggak buat kasih feedback? Apakah justru kamu orang yang nggak enakan? Aku, ini mungkin ke beberapa orang ada nih yang merasa kayak aku kurang nyaman deh gitu. Tapi
kebanyakan sih aku nyaman-nyaman aja sih, karena yang tadi mungkin aku udah spill ya. Tim aku itu sangat terbuka dengan feedback. Jadi kayak malahan feedback itu sudah jadi kebiasaan sih gitu ya. Mau itu mungkin in the bad way atau in the good way, ya udah harus terima gitu. Karena kan ujung-ujungnya kita pasti akan pengennya tuh goals, mencapai goals ataupun KPI yang pengen kita capai. Ibarat tujuannya sama nih gitu. Jadi pastinya dari aku sih nyaman sih, so far nyaman. Tapi ada mungkin beberapa ya nggak nyaman ya. Karena mungkin normal. Feedback kita mungkin merasa kayak takutnya ntar dia ngiranya kita menyudutkan dia, atau ntar aku takutnya orang yang pengen aku kasih feedback ini merasanya dia tuh kurang. Sebenarnya tuh maksud kita tuh nggak gitu, gitu ya. Jadi ya itu tantangannya lah ya, dalam memberikan gitu, feedback ya. benar. Kayak apalagi kalau misalkan kita tuh nggak tahu orangnya. Benar. Misalkan kayak gitu, misalkan belum kenal nih, belum bonding, belum bonding banget. Bener. Gitu kan. Jadi kayak ini nggak apa-apa nggak ya, kayak takut salah penyampaian juga kan. Takutnya bener apa kamu bilang tadi, kayak takutnya dia ngerasa kayak ih emang kurang ya. Iya, makanya tuh penting banget tau menurut aku kalau misalnya kita kasih feedback ke orang, kita harus tahu dulu kenal sama dia gitu. Bener, dan mungkin disampaikan dengan kata-kata yang kita mungkin appreciate dia dulu. Kita say thanks dulu ke dia. Karena kan lihat dari segala sisi nggak sih, Fir? Bener. Jadi nggak kayak ujuk-ujuk nih ya, langsung kayak kesannya nyalahin gitu. Iya, langsung kayak ini gimana sih lo gitu. Jadi kita mungkin appreciate, karena kan yang tadi mungkin aku udah bilang, kita tuh punya tujuan yang sama, kita pengen mencapai goals yang sama gitu ya. Karena kan kita bekerja di satu divisi nih gitu ya. Jadi pastinya kayak kita appreciate dulu kayak kamu thank you ya, kamu udah kerja ini. Tapi mungkin menurut aku baru tuh kita sampaikan. Iya bener sih, setuju sih. Tapi kalau misalkan dari aku sebenarnya kata-kata andalannya tuh sebenarnya kalau menurut aku sih kayak sama. Jadi kayak nggak langsung gue pengennya gini enggak. Kesannya kita nggak diskusi. Bener banget. Sama aku juga kalau aku sebenarnya kan karena di kerjaan aku jadi cerita sedikit nggak apa-apa dong. Kalau di kerjaan aku mungkin kalau kayak desain gitu, kadang aku tuh suka pengen ngomong kayaknya menurut gue gini deh gitu. Kalau menurut lo gimana? Nah, aku tuh selalu nanya kita ajak gitu diskusi. Bener. Jadi kesannya nggak yang kayak nggak bagus nih. Enggak. Cuman kayak kayaknya kita rundingin aja gimana mas gitu ya, benar-benar. Karena menurut aku nih mungkin banyak juga nih ya, jadi cerita lagi lanjut nih sampai sejam bisa nih kayak podcastnya. Oke. Nah menurut aku malah banyak juga dari teman-teman ya, atau dari kita gitu ya, kayak mikirnya kayak feedback itu hanya untuk supaya kita bisa jadinya revisi gitu. Padahal nggak tahu feedback itu ya supaya kita ngajak diskusi. Yang tadi mungkin kamu bilang, mungkin kita sampaikan apa yang kita concern kita nih, tapi di balik itu kita akan kasih solusi untuk kita diskusi bareng-bareng. Iya benar. Dan kadang feedback juga maksudnya nggak melulu selalu tentang revisi nggak sih, Fir? Benar. Maksudnya feedback ibarat kita ngomong lucu banget desainnya, keren banget, itu feedback. Iya kan. Bener. Iya sih, tapi kalau menurut kamu nih, apa yang paling penting buat dilakuin supaya budaya feedback ini tuh bisa jalan dengan baik? Oke lah kalau di tim kamu mungkin udah terbiasa gitu ya sama feedback gitu, ibaratnya go side by side lah setiap hari di pekerjaan kamu. Tapi mungkin once di saat kamu, apalagi kamu orang brand, jadi kamu akan diskusi juga sama mungkin agensi atau ya third party lah ya, kayak vendor-vendor gitu. Menurut kamu gimana nih supaya feedbacknya tuh tetap bisa berjalan dengan baik, even bukan sama seseorang yang ibaratnya kerja bareng terus sama kamu gitu? Oke. Mungkin menurut aku supaya budaya feedback itu terus berjalan baik dan mungkin menjadi kebiasaan, itu aku kasih sedikit tips sih. Boleh dong. Jadi mungkin kalian itu, aku sih juga ya, mungkin aku sekarang juga lagi menerapkan ya, semoga seterusnya di karir aku selalu menerapkan tips ini. Dimana kita tuh harus meningkatkan skill effective communication. Nah di dalam skill effective communication itu ada 3 poin lagi nih yang mungkin bisa diterapkan dan dikembangkan. Yang pertama itu ada fokus on clarity atau kejelasan. Dimana once mungkin kan kita dapat arahan atau kita dapat ibaratnya pekerjaan dari atasan atau peers yang mungkin kita masih kurang jelas nih, kayak gue masih kurang paham, kayak gue belum mengerti gitu. Jangan pernah malu-malu untuk bertanya. Betul. Gitu. Jadi malu bertanya susah jalan. Jadi cari kejelasan guys. Jadi memang fokus on clarity, nyari kejelasan supaya nanti kalian juga ngerjain kerjaannya tuh
oh gue udah ngerti, gue udah dijelasin. Jadi jangan pernah malu-malu dan gengsi bertanya, karena banyak banget nih terutama mungkin kita yang masih umurnya 26 ke bawah ya, masih kayak malu-malu nih nanya kakak-kakak, takut. Padahal sebenarnya itu tuh adalah waktu kita untuk nambah ilmu sih. Bener-bener, itu nanya, momen yang tepat sih. Gitu. Jadi jangan kerjain kerjaan tanpa kalian tuh nggak tahu sebenarnya yang maksud kerjaan kalian kerjain itu apa, buat apa gitu. Terus yang kedua adalah solution oriented. Kita harus punya mindset di mana kita itu ngasih feedback, menyampaikan sesuatu ke peers atau ke atasan atau ke teman kita lah, atau ke another parties gitu ya. Ya kita sampaikan tapi kita memberikan solusi juga gitu. Jadi jangan kita feedback tapi kita nggak ajak dia diskusi. Bener-bener, jadi cuman kayak menurut kamu gimana? Terus kayak kalau ditanya balik kalau menurut kamu enggak jadi tahu nggak ada ya, titik makanya tengah menurut nih. kamu loh. Jadi gimana nih gitu kan? Gitu. Terus yang ketiga, ini penting banget sih, two ways communication. Jadi kayak misalnya contohnya kita memberikan masukan ataupun feedback, tapi kita juga harus dan wajib malah dengerin. Yes, benar. Dengerin lawan bicara kita tuh apa nih feedbacknya. Jadi enak nih, jangan sampai kita one way communication, kayak cuman pengen kita doang yang denger, egois dong gitu. Karena pasti kita kan ibaratnya dua kepala diadu gitu ya. Jangan sampai kita doang yang pengen didengar. Betul. Gitu. Itu penting banget sih menurut aku. Iya. Tapi emang itu poin pentingnya sih. Yang penting berarti kalau aku rangkum yang pertama itu harus fokus, jelas. Iya kan. Kalau nggak tahu bertanya. Bener. Gitu. Itu makanya harus bawel sih sebenarnya. Karena ntar bakalan miscommunication juga sih kalau misalnya kita kerjain suatu hal tapi kita sebenarnya nggak ngerti, tapi kita sosokan ngerti. Nanti pas di akhir di result, bener di resultnya nanti malah gak sesuai nih, gak sesuai sama tim, gak sesuai sama tujuan, objektif dan intensi yang kita pengen udah bangun nih. Nah, ini namanya juga feedback lah ya. Jadi ngobrol. Bener, ngobrol. Tapi banyak banget loh. Kayak misalnya kita ngasih feedback, tapi dianya tuh iya aja. Sehingga padahal dalam hati dia kayak sebenarnya enggak lagi gitu kan. Iya. Jadi kayak aduh gue sebenarnya nggak mau loh gini. Padahal kan sebenarnya itu bisa loh jadiin hal diskusi gitu ya. Itu trikinya sih. Trikinya itu hal yang mungkin jadi tantangan juga sih dan hambatan ketika kita memberikan feedback ke orang, tapi orangnya juga nggak memberikan feedback ke kita atau kasih respon lah, at least respon lah gitu ya. Jadi kita nggak tahu kan. Nggak tahu. Kayak ini sebenarnya nangkep nggak nih gitu kan. Kayak dia paham nggak sih ini feedback yang gue kasih gitu. Iya. Nah tapi selama bekerja di Arya Nobel nih, kamu ini pernah nggak sih dapat feedback atau mungkin kamu yang memberikan feedback nih yang sampai akhirnya tuh memberikan pengaruh besar lah si feedback ini gitu? Oke, ada sih. Ada banget. Spill. Pasti ada. Tapi lebih aku sih yang nerima feedbacknya. Karena ini dari leaderku. Gitu. Makanya tadi aku sempat bilang lingkungan ataupun leaderku itu benar-benar bikin aku berkembang dan jadinya gak malu dan percaya diri untuk ngasih feedback atau nerima feedback gitu. Apa sih yang mungkin leader aku sampaikan supaya malah jadi berguna ya sekarang ya. Dan bikin aku berkembang itu ketika ada nih leader aku bilang kayak kamu gak perlu kerja yang ambisius banget 100% ampuh di kerjaan aja nih sampai tidur gak tidur nih ya gitu. Gak usah, tapi kerjainlah kerjaan sesuai passion kamu, kerjain karena kamu suka sama kerjaan kamu. Terus kamu tahu apa yang kamu ingin achieve, kamu tahu apa yang akan dicapai, terus resultnya akan seperti apa, objektif dan outputnya gitu. Yang penting kita tahu itu aja gitu. Jadi pasti kita ada sometimes kita jadinya pengennya main dulu nih gitu, pengen rehat dulu. Percaya deh kalau misalnya kalian terapin itu akan jadi bikin kalian lebih berkembang. Itu sih lebih leader aku pernah bilang gitu. Jadi dia nggak pernah neken aku yang kayak lo harus kerja, lo kalau nggak belum kelar lo kerja sampai malam gitu, enggak. Ya udah kalau misalnya belum kelar besok dikerjain lagi gitu. Jangan sampai nih waktu kita pas nutup laptop kita malah udah jam 12 udah waktu tidur kan, kita masih pengen scroll TikTok. Bener, jadi nggak berkualitas. Jadi nggak berkualitas. Jadi malah kita jadinya susah berkembang karena dari pikiran jasmani juga nggak sehat. Gitu. Capek. Aslinya ini aku capek banget gitu kayak ya. Bener. Oke. Nah jadi itu dia teman-teman obrolan kita hari ini tentang feedback. Seru banget. Jadi intinya memang ya feedback itu go side by side lah ya dalam pekerjaan gitu. Bahkan sebenarnya dalam kehidupan sosial nggak sih, kayak maksudnya. Setuju. Kayaknya kita dari kecil juga udah dikasih feedback sama papa mama ya. Bener. Malah itu jadi bikin kita berkembang gak sih sampai ada di sekarang di sini di Arya Nobel. Bener menjadi pribadi yang seperti ini. Jadi Indah seperti ini dan Vira seperti ini kayak gitu. Ya jadi memang feedback itu ibaratnya elemen yang penting lah ya banget. Gitu. Yang gak bisa diabaikan dalam dunia kerja. Setuju. Setuju. Dan semoga nih obrolan feedback
hari ini itu bisa menjadi insight baru, perspektif baru buat teman-teman semua yang nonton gitu. Dan sebelum aku tutup, coba dong Kak sebutin satu hal yang paling menyenangkan selama kamu bekerja di Arya Nobel dari tahun 2021. Spill dong. Satu hal. Banyak satu kalimat kan? Banyak nih. Gak satu kalimat kan? Iya. Satu kata apa satu? Boleh, bebas aja. Asal jangan satu halaman. Waduh, itu udah kayak tesis ya. Iya. Oke. Apa sih ya? Lebih ke lingkungannya yang selalu membuat aku selalu berkembang. Itu privilege banget sih, karena banyak banget kita suka sama kerjaannya, tapi kita nggak nyaman sama lingkungannya. Itu banyak banget terjadi sih. Jadi aku dapat di Arya Nobel ini lingkungannya ngasih apa ya, kayak ibaratnya emang environmentnya dibikin yang emang mendukung lah. Benar, mendukung untuk kita selalu nyaman bekerja, vibes-nya gitu ya. Terus dari fasilitas dari Arya Nobel juga bikin kita nyaman sih gitu ya. Kerjanya enak gitu. Terus sama pekerjaannya juga aku suka banget gitu. Jadi aku masuk Arya Nobel, passion aku. Jadi pas masuk Arya Nobel, oh ini passion gua gitu. Jadi mendukung aku untuk berkarir gitu. Iya. Setuju sih, sama sih aku juga kerja sesuai passion ya. Benar. Anak sosmed banget lah pokoknya. Waduh. Kita ini sebenarnya lebih suka sosmed ya. Ya pasti di situ intinya marketing. Ya Gen Z sama dengan marketing sama dengan Gen Z. Bener, ya. Itu kayak udah jadi satu kesatuan. Iya. Apalagi Udah jadi part of life. scroll TikTok nih. Bener. Jadi up to date lah ya. Up to date. Oke, jadi itu dia Aryaners dan teman-teman semua yang udah nonton, yang udah setia nonton sampai akhir nih. Thank you banget Vira sudah menemani aku Indah. berbincang-bincang tentang feedback hari ini. Super fun, seru banget. Dan aku juga mau ingetin buat Aryaners nih dan teman-teman semua untuk selalu stay connected ke semua social medianya Arya Nobel buat dapetin info-info seputar pekerjaan, career, atau bahkan hiring nih, biar join ya sama kita ya sebagai Aryaners juga. Kayak gitu. Supaya bisa ikut podcast juga nih. Bener, supaya bisa ikut podcast juga. Dan thank you banget teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari The New Answer Podcast by Arya Nobel. Bye. Thank you. Bye Aryaners.